seru gara-gara orang ini nih. Pas seru gara-gara orang ini. Iya, saya. Lama cuman. Oh, Jadi baru. ikut ngetem saudaranya siapa gitu. Tadi sih ya. Pulang. Tutupin. Yang jadi viral. Tutupin. 2011 Juli. Juli. Ini mah pas di ini. Bocah-bocahnya dia mah diiming-imingi petak umpet aja. Oh iya, udah ganti lagi. Oh, jadi objek-objek nanti. Oh, belum. Udah pasti. Ini juga. Ini bagus ya. Bisa cepet-cepet. Gak apa-apa. Tahan. Awal cerita ketemu sama istri ya? Nah, awal cerita ketemu sama istri itu pas ada kegiatan KKL yang ditugaskan dari kampus STKIP Pasundan Cimahi, yang mana waktu itu kegiatan dilaksanakan di bulan Agustus, mungkin tepatnya Juli akhir lah gitu ya, masuk ke bulan Agustus. Nah di situ kita dibagi kelompok, satu kelompok itu semuanya ada 15 orang, perempuannya 4, laki-lakinya ada 11. Untuk pertemuan istri saya ini mungkin agak panjang ya kalau diceritain dari awal. Kita cerita singkat aja. Untuk pertemuan itu, ketika ada kegiatan di sana, kita sosialisasi dengan warga di sana. Jadi kita awalnya nggak fokus, intinya kan kata orang-orang bilang, waduh ini sama bocil nih gini-gini, enggak. Cuman kita profesional sebagai mahasiswa di sana, dan istri saya juga Sekedar main. sekedar hanya warga biasa di sana yang bersosialisasi dengan mahasiswa gitu. Jadi nggak ada unsur-unsur yang lain yang aneh-aneh, nggak ada gitu. Nah itu waktu ketemu itu dengan istri ini waktu usia berapa tahun sih, atau kelas berapa? Oh, jadi pas waktu itu kita nanya-nanya untuk istri saya, ketemunya itu pas umur kamu 11 tahun ya? 11 tahun berarti kelas 6 SD waktu itu. Kita mengajar istri saya itu umur 11 tahun, kelas 6 SD gitu. Nah ini sampai bisa bertemu lagi itu gimana sih ceritanya? Oh iya. Kayak gimana? Ini banyak orang yang nanya gitu ya, gimana nih kisahnya gitu dari pertama. Kok bisa dari 2011 ketemu lagi gitu kan. Kebanyakan orang, waduh ini masa sama anak kecil gitu, enggak. Ini ada yang pertama di 2011 itu kita kan kuliah cuma 1 bulan di sana lamanya. Pas bulan Ramadan juga. Nah, dari 2011 kita lost kontak tanpa ada hubungan komunikasi mungkin ya. Jadi nggak, waktu zaman saya itu handphone cuman ya kelas-kelasnya adalah gitu ya. Cuman saya masih pakai handphone jadul kayak gitulah, handphone zaman dulu. Jadi cuman bisa ya pesan SMS saja. Ketemu lagi tuh pas di chattingan 2009 ya. 19 ya? 18 2018 dia masih SMA. Ya iseng-iseng lah, cuma nanya sekedar chat SMS, dia pakai nomor saudaranya gitu kan. Gini nanya kabar aja, sehat kak? Ya alhamdulillah deh gitu kan ya. Waduh masih kakak ade lah gitu ya, nggak mungkin lah kayak om apa gitu kan atau gimana, enggak. Jadi kakak ade sebatas hanya nanya kabar aja. 2019 maju ke kelas 3 waktu itu ya. Kelas 3 SMA, kita masih saling sibuk lah. Sibuk artinya istri saya sekolah, saya melanjutkan kuliah sampai beres, mungkin sampai saya kerja.
lost contact lagi, ketemu itu di sosial media ya. Nah, sosial media yang bisa disebutkan bisa? Nggak bisa. Dari Facebook mungkin ya. Dari Facebook kita ketemu lagi dari via inbox waktu itu. Lah, siapa ini yang ini gini. Oh, ternyata Dansa. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah sehat ya. Saling sapalah nanya kabar, gimana kabarnya gini. Setelah itu saya keluar kerja, mengemban tugas di SMP Negeri 5 Cianjur 2014 sih, dari mulai kerja itu 2014 ya. Udah kerja maksudnya gitu. Jadi 2020 ya kita ketemu lagi. 2020 kita saling tukar WA ya. Nah, saling tukar WA, ngobrol kesana kesini, nanya kuliah di mana, kabarnya gimana. Ternyata dia saya kuliah di Uninus, Universitas Uninus ya. Di Uninus yang berada di Soekarno Hatta, di sana alamatnya. Kuliah di Uninus, saya nanya-nanya, hebat, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga istri saya di sana dapat beasiswa sampai kemarin lulus ujian dengan nilai tertinggi cum laude. Alhamdulillah, lumayan lah gitu ya. Cum laude ya di kampus tersebut. Terus 2021 kita nyoba-nyoba komunikasi sampai sedetail mungkin. Nggak ada niatan untuk ke hal-hal kayak kita ke pernikahan, nggak ada sebenarnya. Ya kita lah iseng-iseng sapa-sapaan ya, sapa-sapaan sampai orang tua juga nanya itu siapa gini. Oh iya, ini gini ceritain kronologisnya sampai ke detailnya juga pas waktu orang tua nanyain. 2022 awal barulah orang tua pengen ketemu katanya. 2021. 2021. Iya. Pengen ketemu akhir, sampai ketemulah di Bandung dengan alasan yang mungkin menurut saya ya ayolah nggak apa-apa, ayo pengen ketemu aja sekedar silaturahmi sih. Langsung ngobrol-ngobrol sampai singkat ke situ. 2022 Juni tepatnya pas Lebaran. Tiba-tiba ayo kita ke sana ngelamar. Waduh, nggak terlalu cepat gitu ya untuk ngelamar ke sana, ke arah sana gitu. Udahlah, yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Umur itu hanya jadi patokan mungkin ya. Dan umur itu hanya sebuah angka lah, kata yang banyak yang ini malah. Umur itu hanya sebuah angka. Ya udah mau gimana lagi? Oke. Sana menjalin komunikasi, ngobrol lebih dekat, lebih detail. Akhirnya Juni pas sudah Lebaran kita ke sana melamar kalau bahasa ilmunya melamar. Cuman kalau bahasa dari keluarga kita itu hanya silaturahmi lah gitu ya, silaturahmi sambil ngobrol mungkin ya untuk gimana nih kedepannya gitu. Ternyata di situ langsung menentukan tanggal. Di Desember tanggal 11 kita langsung mengadakan akad nikah di Subang ya, di masjid yang pertama kali kita ketemu itu dalam ini adik saya kakak gitu ya. Itu 2022 tanggal 18 Desember kita mengadakan resepsinya di Cianjur. Kalau yang uniknya kita pas waktu jalan-jalan ke salah satu tempat rekreasi di Subang, kayak Curug lah, main-main ke Curug. Uniknya itu anak-anak ini 4 orang ini nempel ke saya sampai tangan saya ini kan dipegang-pegang sampai kayak ayun-ayun lah gitu ya, sampai ditarik-tarik baju dan lain-lainnya. Itu wah sangat berkesan dan mungkin takkan pernah dilupakan sampai saat ini. Itulah yang bikin para bocah-bocah nggak mau pulang. Gitu. Termasuk istrinya juga nyaman sampai saat ini. Sekarang, gitu ya. Itu waktu mau pulang juga dulu sempat ada kejadian nggak boleh pulang karena emang itu ya salah satunya awalnya memang cuek ya orangnya si A ini, tapi makin kesini makin perhatian dalam kutip ke adek gitu ya, bukan ke yang lain. Friendly, bisa dibilang friendly, terus seru lah gitu orangnya, terus mau main sama anak-anak gitu kan. Nah dari situlah bikin teman-teman termasuk saya pribadi
sampai bikin ngumpetin kunci motornya, yang 2 orang 3 orang apa nahan motornya, yang satu gelantungan, pokoknya rame di situ sampai gak bisa pulang. Ini kan apa ya, yang paling terakhir ya, pulangnya yang paling terakhir, yang paling sore. Orang-orang pada siang ini masih ngebujuk kita, maksudnya yuk jajan aja yuk daripada ini mau pulang katanya, nanti kesini lagi gampang katanya gitu. Nah, Gitu sih. nah Teh, bagi Teteh sendiri yang paling berkesan sampai saat ini waktu dulu kecil apa sih Teh dari suaminya sendiri ini? Apa ya? tetap jadi orang yang friendly aja sih, termasuk ke sekarang kan beliau jadi guru. Sekarang banyak juga fansnya di sekolah, katanya gak usah khawatir, katanya gak bakalan terulang lagi kok yang kayak gini, katanya gitu. Saya tetap ke kamu, katanya gitu. Kalau misalkan ada apa-apa, Pak Kamil gini, udah anggap angin lalu aja, itu mah cuma biasa, nggak kayak masuk hati kayak ke kamu, katanya gitu. Gitu aja sih. Nah Teh, buat Kamil dan Kansa nih ya, untuk respon sendiri dari teman-teman, keluarga dan warga masyarakat di sana seperti apa sih sampai saat ini kan menikah nih? Karena emang dulu kan sebelum menikah juga kita kayak apa ya, kalau saling ngumpetin lah ya, nggak publish lah, orangnya nggak publish bahwa kita tuh ada hubungan, ada dekat gitu ya. Nah pas sebelum dikasih undangan disebar langsung, semuanya langsung pada kaget sih, lumayan kaget, termasuk teman-teman KKN-nya, termasuk teman-teman saya juga yang emang dulu di Subang sana. Pada dikasih taunya barengan, langsung dikasih undangan aja gitu kan, undangan virtual. Dulu tuh langsung, masa ini yang dulu KKN di sini kan, yang di sana pada ngomongnya kayak gitu, ini juga sama. Ini yang anak yang itu ya, gitu. Bocah yang itu, kok jadi kayak gitu? Ya gitu sih, lebih ke kaget, lebih ke seneng juga. Bener enggak gitu. Bener enggak? Katanya. Ini nyangka nggak sih sampai bisa jadi istri atau suami sendiri ini? Oh, jadi sempat gimana ya? Memang nggak ada rencana gimana ya? Kayak kan orang sekarang pacaran dulu gitu ya, atau gimana? Nggak ada. Jadi memang nggak diniatin untuk ke arah pacaran kayak gitu. Tapi niat kita hanya ketika memang kita berjodoh, ya udah kita luruskan niat kita untuk ibadah, yaitu menikah gitu. Sempat saling kaget juga kan, wah ini bener nggak? Nyata. Kadang istri sama saya juga, ini beneran. Kadang tiap ke rumah kan, ini beneran nggak sih gitu kan. Selesai menikah, dia kan ke rumah ke sini, maksudnya di sini, tinggal di sini. Kadang kamu siapa? Ya itu mah kayak inilah intermezzo gitu ya, iseng-isengnya. Ini beneran kan kita? Iya. Wah, nggak mimpi kan? Enggak, jadi beneran. Oh iya, bener gitu. Sempat kaget juga pas waktu di rumah gitu kan, biasanya sendiri-sendiri gitu, cuman sekarang ada perbedaan gitu kan. Jadi sempat bingung juga kan, kadang hari pertama gitu kan ya. Gitu paling. Nyangka nggak sih sampai spiral ini? Nah, Enggak. untuk viral Kalau itu bilangnya enggak langsung. Enggak. Karena emang awalnya kan iseng ya. Apalagi itu di sosial media yang kalau soal apa ya, viral itu mungkin apa ya, keuntungan tersendiri mungkin ya. Tapi kalau sampai ke apa ya, terlalu senang bisa jadi. iya sih. Tapi biasa aja sih, kan awalnya kan biasa aja, nggak sampai ini harus ini harus ini, enggak juga sih, itu lebih ke ya ikut tren aja sih, ikut tren. Jadi respon netizennya seperti apa? Alhamdulillah kebanyakan positif, dan ya kebanyakannya sih jodoh aku juga katanya beda segini tahun, jodoh aku dulu yang ikutan korban akikah segala macam ikut ini, yang nyusulin bidan katanya segala macam. Dulu suami saya juga gini-giniin saya. Jadi malah jadi tempat curhat juga di situ. Jadi klarifikasi untuk masalah umur kan masih banyak yang bertentangan ya, karena mereka kira itu selalu orang-orang itu membaca dari awal. Jadi nggak tahu alur cerita dan tidak pernah membaca sampai akhir. Nah, untuk masalah ini saya klarifikasi di sini bahwa umur kita terpaut di angka 10. Saya sekarang umur 32, istri saya 22. Udah pas untuk menikah. 22 itu pas setelah menikah ya.
udah pas nikah gitu. Desember itu kan ulang tahunnya 30 Desember. Jadi pas umur 22. Jadi kebanyakan mungkin netizen ya. Kebanyakan netizen itu menyangkanya saya menikahi bocil itu ketika pas di kelas itu gitu. Makanya klarifikasi di sini bahwa saya menikah sah secara agama dan bukan di umur yang dimaksud kayak istilahnya umurnya masih di bawah 17 bukan, tapi umurnya sudah matang dan pas untuk saya nikahi untuk menjadi istri saya selamanya.